Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, semangat malam. Ya, ibu, bapak, warga belajar dimanapun berada yang berkesempatan menyaksikan ya konten ini. Sebagaimana video saya sebelumnya telah saya upload juga tentang bagaimana simulasi atau ilustrasi pelaksanaan observasi kelas yang bermakna. Nah, saat ini saya akan menjelaskan observasi kelas yang bermakna itu yang seperti apa untuk tindak lanjut perbaikan pembelajaran. Ya. Nah, Bapak, Ibu, sahabat sekalian, mari kita refleksikan. Sahabat bisa menulis di kolom komentar di bawah ini ya. Selama ini dalam kegiatan pembelajaran apa yang telah Bapak Ibu lakukan ya? Sejauh mana Bapak Ibu telah memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran? Mari kita refleksikan kembali. Apakah yang saya sering refleksi pembelajaran secara rutin? Nah, refleksi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Dengan refleksi pembelajaran akan membuat pembelajaran kita pada pertemuan atau pembelajaran berikutnya itu semakin menarik karena kita refleksi dan melakukan tindak lanjut dari upaya untuk perbaikan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengolahan kinerja yang pada tahun 2024 kita melalui platform Merdeka Mengajar. Ini adalah sebuah transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid ya. Dengan transformasinya yaitu pertama, merdeka dari beban administrasi. Merdeka memilih indikator yang relevan. Nah, dan juga merdeka unjuk kinerja yang berdampak. Oke. Ya. Dan kita melakukan pengolahan kinerja di PMM ini ya. Ini untuk membantu kita merefleksikan dan juga mengevaluasi pembelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Mungkin dari hasil observasi dilakukan tindak lanjut. Nah, kemudian kita refleksikan, kita perbaiki pembelajaran, akan menjadikan pembelajaran kita ke depan itu adalah pembelajaran yang diidamkan oleh murid-murid kita. Harapannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa dalam pengolahan kinerja itu terdapat beberapa variabel ya, variabel penilaian, variabel pertimbangan, dan variabel yang termasuk dalam dokumen yang wajib dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu pahami bahwa yang masuk dalam variabel penilaian itu adalah praktik kinerja ya. Oke, ini masuk dalam variabel penilaian dan juga perilaku kerja ya. Sementara untuk pengembangan kompetensi berupa RHK ya. Nah, ini tidak masuk dalam variabel penilaian tapi menjadi variabel pertimbangan. Dan untuk dokumen akuntabilitas itu termasuk dalam variabel wajib dikumpulkan berupa bukti dukung, tugas tambahan bagi guru, terus dokumen kelengkapan sekolah bagi atasan atau kepala sekolah. Ini perlu kita pahami dulu Bapak Ibu sehingga tidak terjadi salah praktik nanti di lapangan atau tidak terjadi miskonsepsi ya. Dan saat ini untuk pengembangan kompetensi ya. Nah, ini di PMM sudah bisa diedit ya. Bagi Bapak Ibu yang awalnya memilih RHK agak sulit dibuktikan dengan bukti dukungnya, silahkan bisa edit sekarang ya. Atau Bapak Ibu tiba-tiba dalam perjalanan pengolahan kinerja tiba-tiba mendapat sertifikat, namun sertifikat itu tidak ada berkaitan dengan yang kita rencanakan, silahkan diedit dan bisa diperbaiki kembali ya. Oke. Ini variabel pengelolaan kinerja untuk guru dan kepala sekolah. Nah, perlu diingat juga lini masa pengolahan praktik kinerja ini yang sering menjadi miskonsepsi dan beberapa pertanyaan kawan-kawan yang
sering muncul ya pada kegiatan-kegiatan webinar atau kegiatan-kegiatan pertemuan. Nah, tahapan dalam pengolahan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada 3 tahapan Ibu Bapak sekalian ya. Tahapan pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan ketiga penilaian. Mari kita lihat secara detail apa yang ada di perencanaan. Nah, yang di perencanaan ini ya, praktik kinerja ini yang kita lakukan di tahun 2024 ini dilakukan dalam 2 periode ya. Periode pertama Januari sampai dengan Juni, periode kedua Juli sampai Desember. Nah, untuk perencanaan Bapak Ibu saat ini masih bisa merencanakan bagi yang belum sempat merencanakan karena durasinya itu Januari sampai Maret ya. Sementara di periode kedua itu nanti diprediksi pada bulan Juli barulah kita membuat perencanaan. Oke. Kemudian pelaksanaan. Nah, pada periode pelaksanaan ini adalah periode praktik kinerja. Ya, durasinya untuk periode pertama yaitu Februari sampai bulan Mei. Nah, nanti di periode kedua dari Agustus sampai November. Apa yang kita lakukan di periode di tahapan pelaksanaan ini? Ini Bapak Ibu dari A sampai E. Ya. Yaitu dengan diskusi persiapan, observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan refleksi tindak lanjut. Di samping itu kita juga dapat mengembangkan kompetensi kita, mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi kita sesuai dengan RHK yang telah kita pilih ya, dan mengumpulkan bukti dukung. Sudah boleh dikumpulkan sekarang Bapak Ibu. Nah, untuk dokumen akuntabilitas ini adanya di kepala sekolah berupa KWSP, laporan sekolah, RK sekolah ya, atau RKJM, nah, dan juga daftar kehadiran. Yey. Ini yang diupload nanti di antara durasi Februari sampai Mei. Kemudian kita lihat di tahapan penilaian. Durasinya itu dari Februari sampai Juni. Oke, jadi agak sama dengan pelaksanaan ya. Nah, kenapa di saat ini sudah lakukan penilaian? Ya, yang namanya penilaian dan pelaksanaan itu adalah 2 langkah yang bersamaan ya. Nanti baru diputuskan nilai akhirnya di akhir bulan Juni. Nah, begitu juga nanti di periode kedua Agustus sampai Desember. Apa yang akan dinilai? Yang akan dinilai adalah penilaian kinerja oleh atasan, kemudian penilaian perilaku kerja ya. Nah, ini bermula dari observasi untuk praktik kinerja. Nah, kemudian penilaian perilaku kerja. Ini selama periode penilaian berlangsung kita tunjukkan nilai-nilai dari 7 aspek yang telah kita pilih pada bulan Januari kemarin ya. 7 aspek ASN berakhlak atau core values ASN berakhlak. Masih ingat ya Bapak Ibu ya, itu tetap ditampilkan dalam praktik kinerja, nanti akan dinilai oleh kepala sekolah di bulan Mei nantinya. Nah, alurnya siklus seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini siklus yang akan berputar dari A, B, C, D, dan E. Siklus ini berputar kembali pada periode kedua di bulan Agustus ya, Agustus sampai Desember. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, apa saja dalam tahapan praktik kinerja dari A sampai E tadi? Nah, di A tadi itu diskusi persiapan. Diskusi persiapan ini adalah upaya merumuskan fokus perilaku atau upaya mempelajari dan jadwal observasi kinerja. Kemudian observasi kinerja ya. Nah, di observasi kinerja ini observasi yang bertujuan untuk menentukan batas dasar kinerja atau baseline. Ya, sebelum melakukan upaya peningkatan kinerja, observasi kinerja bukan untuk melakukan penilaian. Nah, observasi kinerja ini baik itu observasi kelas atau observasi oleh pengawas atas kepala sekolah, itu bukan untuk menentukan nilai Bapak Ibu ya. Jadi jangan takut, tetap laksanakan dengan hati yang gembira, dengan merdeka, dengan tenang. Ini untuk mendapatkan dan menentukan baseline, batas dasar. Ya, dari sini kita berangkat.
Kemudian kita akan dilihat nanti pada saat diskusi tindak lanjut bagaimana peningkatannya dari dasar ini, kemudian upaya tindak lanjut, dan terakhir kita mampu membuat refleksi. Nah, ini yang nanti akan dinilai di sini, yang warna pink, biru, dan kuning ya. Nah, bermula dari sini, dari observasi kinerja. Nah, tentunya observasi kinerja ini bisa terlaksana ketika kita membuat persiapan dengan baik atas komunikasi yang intens dengan kepala sekolah atau atasan kita. Setelah kita buat observasi, kita diobservasi oleh atasan kita diskusi dengan kepala sekolah atau atasan kita, karena kita sudah dapat catatan-catatan hasil observasi. Nah, silakan ditanyakan kepada kepala sekolah bagaimana hasil observasi saya, bagaimana rencana tindak lanjut saya, apa yang saya lakukan nanti. Kemudian setelah diskusi, sekarang lakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini berupa perbaikan pembelajaran atas masukan-masukan yang didapat pada saat diskusi tindak lanjut yang bersumber dari observasi kinerja. Setelah itu lakukan refleksi ya. Nah, yaitu upaya untuk tindak lanjut termasuk identifikasi capaian, tantangan, dan rencana perbaikan pada periode berikutnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kenali bahwa ini yang akan menjadi penilaian. Nah, penilaian dalam praktik kinerja diambil dari 3 aspek dari indikator D2 raport pendidikan. Nah, kepala sekolah bisa membuat rancangan rubrik untuk mengukur penilaian ASN-nya atau gurunya ya. Begitupun pengawas ya untuk kepala sekolahnya. Dengan menggunakan 3 indikator ini, yaitu bagaimana mampukah guru melakukan refleksi, upaya refleksi, kemudian upaya mempelajari, dan upaya perubahan praktik. Nah, ini yang bisa menjadi dasar penentuan angka kredit ya guru nanti di bulan Juni ya untuk periode 1 ya. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu tim penilai atau penilai untuk melakukan penilaian nanti. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa perspektif pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di tahun 2004 melalui PMM ini membawa transformasi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Oleh sebabnya, upaya untuk peningkatan kinerja itu tetap orientasinya kepada peningkatan hasil belajar murid. Nah, berupaya bagaimana murid itu nyaman, aman, ya, menyenangkan dalam pembelajaran. Ya, ketika itu sudah mampu kita lakukan dengan baik, maka yakin dan percaya bahwa hasil belajar juga akan mengikuti meningkat. Jangan berharap peningkatan hasil belajar selama situasi dan kondisi serta kebutuhan belajar murid itu belum terpenuhi dengan baik. Oleh sebabnya mari kita belajar bersama ya Bapak Ibu. PMM hadir sebagai alat bantu. Silahkan Bapak Ibu bisa melihat berbagai praktik baik yang ada di sana. Bisa mendapatkan beragam ilmu, informasi yang bisa membantu Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita agak kesulitan mendapat informasi, sekarang tidak lagi. Bapak Ibu tinggal masuk saja ke PMM, mau cari informasi apa. Nah, kapan saya masuk ke PMM? Ya, tidak ada batasan waktu. Selama Bapak Ibu memiliki akun belajar, memiliki jaringan internet di mana saja Bapak Ibu, kapan saja berdasarkan kesibukan Bapak Ibu, bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa memanfaatkan seluruh informasi yang dapat menunjang peningkatan kualitas pembelajaran kita ya. Nah, transformasi pembelajaran yang berorientasi pada murid ini adalah implementasi dari pandangan atau filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun ya. Pendidikan itu adalah menuntun ya. Nah, menuntun apa? Menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid-murid. Ya, jadi peran kita itu menuntun kekuatan yang ada di dalam diri anak yang sudah ada ya. Mereka tidak kosong ke sekolah. Sudah ada garis-garis yang samar-samar menurut KHD. Tinggal kita bantu mereka untuk menebalkan garis itu. Nah, ini kenapa? Harapannya untuk apa? Harapannya agar anak itu selamat. Apalagi bahagia. Ya.
Sebagai apa? Sebagai mereka, sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Ini pandangan transformasi pembelajaran yang berorientasi pada murid yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak, saya akan memberi beberapa tips ya, observasi yang bermakna untuk menentukan kualitas praktik kinerja selanjutnya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu pahami indikator yang dipilih. Ya, pastikan indikator yang Bapak Ibu pilih itu Bapak Ibu pahami dari 8 indikator. Masih ingatkah Bapak Ibu pada bulan Januari kemarin Bapak Ibu memilih 1 dari 8 indikator? Oke, setelah diingat, kemudian Bapak Ibu pelajari fokus perilaku atau target perilaku. Dari setiap indikator itu terdapat 3 target perilaku. Dari 3 target perilaku itu ada beberapa fokus perilaku yang dianjurkan untuk dilaksanakan dan beberapa fokus perilaku yang diharapkan tidak atau dihindari pada saat pembelajaran. Nah, yang kedua, Bapak Ibu lakukan persiapan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum terbiasa dengan melakukan persiapan pembelajaran yang berpusat pada murid, ini saatnya kita belajar ya. Kita mau tunggu kapan lagi Bapak Ibu untuk memperbaiki pembelajaran? Dunia terus berputar, jarum jam terus berputar, tantangan zaman ini dan global makin hari makin menantang. Kita tidak bisa bertahan dengan keadaan begitu-begitu saja, karena murid kita tiap hari, tiap menit, tiap detik berkembang. Gurunya juga harus ikut berkembang. Kemudian jalani apa adanya dengan semangat merdeka belajar. Jadikan observasi kelas, jadikan pengolahan kinerja ini adalah sebuah upaya untuk kita merefleksikan diri kita. Kita mengevaluasi diri kita, sehingga ketika kita telah mampu mengevaluasi diri kita, merefleksikan diri kita, akan membantu untuk refleksi pembelajaran secara keseluruhan dengan murid-murid kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian wujudkan observasi yang objektif dan profesional. Ya, observasi yang objektif ini maksudnya benar-benar bahwa nilai atau catatan dari kepala sekolah itu murni memang pembelajaran saya selama ini seperti itu. Jangan dipaksa-paksakan. Ya, jangan diada-adakan pembelajarannya menjadi pembelajaran yang luar biasa. Ya, pembelajaran yang luar biasa itu ciptakan di semua pembelajaran. Jangan hanya pada saat observasi saja. Jangan hanya pada saat dilihat orang atau pada saat ada orang yang duduk di belakang kelas ya sambil memantau pembelajaran, lalu kita ciptakan pembelajaran yang luar biasa. Setelah itu ya kembali biasa-biasa lagi. Nah, kasihan kan murid-murid kita menjadi kelinci percobaan, Bapak Ibu. Jadi tunjukkan saja inilah hasil observasi dan inilah memang selama ini pembelajaran saya seperti ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui ya, yang dari awal sudah saya sampaikan bahwa nilai observasi bukan untuk diambil nilainya, tapi menjadi baseline, menjadi dasar. Dari mana kita berangkat? Oh, saya berangkat untuk pengolahan kinerja dari dasar ini. Pembelajaran saya awalnya begini ya, banyak catatan masih belum efektif, belum dilakukan. Tapi setelah observasi, saya melakukan tindak lanjut, saya memperbaiki pembelajaran, saya terus membangun kolaborasi dan kemitraan dengan rekan-rekan di komunitas belajar, dengan kepala sekolah, ternyata menjadi peningkatan. Nah, yang dinilai itu yang nanti akan meningkat, Bapak Ibu, bukan yang dari observasi. Kemudian profesional, artinya kepala sekolah juga harus memahami seperti apa ini penilaiannya, sehingga ini klop, dapat titik temu yang pas antara guru dan kepala sekolah. Nah, apapun kejadiannya, terus bangun koordinasi dengan atasan. Oke, terima kasih sudah mengikuti penjelasan saya ini. Semoga menginspirasi teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.